Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran firman Allah hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai berbahagia, ya, atau kebahagiaan. Ya, memang dua kata yang memiliki arti yang bisa berbeda, tapi secara garis besar saya mau berbicara tentang kebahagiaan itu sendiri, saudara. Kita akan sama-sama melihat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Saudara, kita berada di bulan November dan kita sebentar lagi akan masuk bulan untuk merayakan Natal, dan hari ini saya mau mengajak saudara melihat sisi kehidupan seorang tokoh yang juga pasti terlibat dalam Natal itu sendiri. Ya, kita akan sama-sama melihat mengenai Maria yang menjadi ibu Yesus, saudara. Ketika dalam satu pelayanan dan ketika Yesus sudah melakukan mujizat, tahu-tahu ada seorang perempuan berseru dan dia berkata di dalam Lukas 11 ayat 27, di situ dikatakan ketika Yesus masih berbicara, Yesus sedang menyampaikan berita kebenaran firman Allah, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Perempuan itu mengagumi sosok pribadi Yesus, di mana Yesus di dalam pelayanannya, dia melayani dengan kuasa. Bahkan Yesus melakukan mujizat, dia satu pribadi yang sangat peduli kepada setiap orang. Dan perempuan ini bisa jadi dia selalu melihat, mengikuti kemanapun Tuhan Yesus ada. Dan klimaksnya adalah saat itu dia berkata, betapa bahagianya. Ya. Ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Perempuan ini mengagumi sosok ibu, ya, dari Yesus, yaitu Maria. Karena apa? Karena Yesus bisa tampil menjadi pribadi yang membuat dia kagum. Ya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Yesus itu walaupun dia dilahirkan dari rahim Maria, tetapi dikandung dari Roh Kudus. Karena memang perempuan ini belum bisa memahami itu. Yang dia tahu bahwa Yesus ini pribadinya, profilnya membuat dia kagum. Sehingga dia merasa juga sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, aduh bahagianya ya, seorang ibu kalau punya anak seperti engkau. Ya, dapat dikatakan seperti itu. Nah, pertanyaan yang kita mau sama-sama renungkan adalah, seberapa bahagianya Maria ini? Benarkah Maria ini bahagia di dalam kehidupannya? Sejak malaikat datang kepada dia sampai dengan Yesus dilahirkan dan besar, Maria selalu menikmati hidup yang berbahagia. Ya. Dan apa maknanya? Makna kebahagiaan bagi Maria dan juga bagi kita orang percaya. Mari kita sama-sama melihat ini, saudara. Bagaimana keadaan Maria saat dia mengandung dan setelah dia melahirkan Yesus. Benarkah dia menjalani hari-hari dalam hidupnya penuh dengan kebahagiaan? Mari kita sama-sama melihat awal mula ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria. Hai Maria, ya, engkau dikarunia Allah, engkau akan mengandung dan melahirkan juru selamat. Ya, namakan dia Yesus, Immanuel. Ya. Saudara, saat Maria mengandung dan ketika dia mendengar kabar itu, dia mengalami tekanan batin yang luar biasa, saudara. Dia berada dalam kondisi seperti stresor. Karena apa? Karena dia belum menikah. Dengan Yusuf dia hanya bertunangan.
Dan apa kata orang? Kalau saya belum bersuami, kalau dia belum bersuami, tetapi dia sudah mengandung. Ya. Tentu tidak mudah bagi dia untuk menceritakan kepada masyarakat yang ada bahwa malaikat datang kepada dia. Loh, saksinya siapa? Ya, tidak ada saksinya. Untuk dia menceritakan bahwa saya ini dikandung dari Roh Kudus, tidak semudah itu orang mau terima, saudara. Apalagi ketika Yusuf tahu itu, justru Yusuf yang adalah tunangannya berencana diam-diam untuk menceraikan, untuk berpisah dengan Maria. Walaupun mereka sudah tunangan, tetapi kemudian Yusuf baru mau mengambil dia sebagai istri, ya, ketika malaikat datang kepada Yusuf supaya Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, dan malaikat menceritakan bagaimana Maria itu kandungannya dari Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, itu masa-masa ketika dia sedang mengandung. Kemudian ketika bayi Yesus akan lahir, kita tahu bahwa saat itu diadakan sensus. Dan Yusuf dan Maria harus pulang ke kampung halamannya untuk mengikuti sensus itu. Dan ketika hamil tua, saat untuk melahirkan, justru yang terjadi penginapan penuh. Penginapan penuh. Sampai akhirnya kita tahu mereka dapat tempat, tapi di mana, saudara? Di kandang. Ya. Sebagai seorang wanita atau anak pun ketika ditanya, kamu lahirnya di mana? Oh, saya lahir di rumah sakit bersalin. Saya di rumah sakit. Oh, lahir sesar, ya. Tetapi ada yang lahir di atas becak, ada yang seperti itu, saudara. Nah, ini lahir di mana? Oh, saya melahirkan di kandang, ya. Itu situasi yang justru juga tidak merasa nyaman. Karena apa? Ketika dia sedang kesakitan, waktunya bersalin, tidak punya tempat penginapan, dan lahirnya di kandang. Ya. Kemudian ketika bayi Yesus lahir, bayi Yesus lahir sekitar ketika mulai berusia sekitar 1-2 tahun, ya. Setelah orang Majus datang menjumpai, karena memang orang Majus datang itu tidak bareng dengan gembala. Di dalam Matius 2 ayat 13, orang Majus itu menemui bayi Yesus itu tidak di dalam kandang, tetapi sudah dijelaskan bahwa mereka menemui itu di dalam rumah. Ya. Jadi saat itu setelah orang Majus pergi, maka kemudian Yusuf dan Maria mendapatkan pesan, bangun, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Ya, jadi mereka harus mengungsi, saudara. Sementara anak ini sedang dalam proses masih bayi, mereka harus tergopoh-gopoh buru-buru untuk ke Mesir, mengungsi ke Mesir. Itu bukan keadaan yang nyaman, itu bukan situasi yang membuat bahagia, dan itulah yang terjadi dengan Maria. Ya, dia mengalami keadaan di mana sejak dari masa-masa mengandung sampai dengan melahirkan Yesus, dia mengalami masa-masa sukar, masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Kemudian yang keempat, Yusuf sebagai suaminya itu bekerja sebagai tukang kayu. Berapa penghasilan seorang tukang kayu? Bukan keluarga yang kaya. Jadi mereka harus mengelola keuangan sedemikian rupa supaya supaya sekeluarga bisa makan. Ya. Berbicara soal kebutuhan hidup tidak mudah. Mereka harus memanage, mereka harus mengencangkan ikat pinggang supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Belum lagi tekanan orang Farisi ketika Yesus memulai pelayanannya. Ketika Yesus melakukan mujizat di hari Sabat, orang Farisi, ahli Taurat, pemuka agama, mereka protes. Karena Yesus melakukan mujizat di hari Sabat. Bahkan mereka merasa tersaingi karena orang-orang melihat pelayanan Yesus, pelayanan penuh dengan kuasa. Orang-orang lebih tertarik dengan khotbah-khotbah atau pelayanan dilakukan oleh Yesus. Dan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka menekan Maria, menekan keluarganya.
Ya, sehubungan dengan pelayanan Yesus. Kalau kita lihat seperti ini, saudara, peristiwa-peristiwa, rentetan peristiwa ini, justru kita seolah-olah menemukan bahwa kehidupan Maria jauh dari kata bahagia. Tetapi kembali lagi kepada perenungan pertanyaan kita. Apakah Maria benar-benar bahagia atau enggak? Situasinya yang ada secara jasmani begitu penuh dengan penderitaan. Tetapi mari kita sama-sama lihat. Yang pertama, Maria sebenarnya di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tekanan, dia sangat berbahagia. Karena yang pertama, dia satu-satunya wanita yang dikaruniai oleh Allah, oleh Bapa untuk mengandung bayi Yesus. Ya. Kasih karunia Allah turun atas Maria. Dan itu sesuatu yang istimewa, saudara. Ketika kasih karunia Allah turun dalam hidup kita, kita dipanggil menjadi miliknya. Saudara merasa suasana yang berbeda? Berbeda. Ketika Roh Kudus melawati hidup kita, sesuatu yang tidak bisa terbendung, sukacita yang meluap-luap itu mengalir ya di dalam hati kita. Dan seperti itu yang dirasakan oleh Maria. Walaupun di sisi lain secara logika, secara manusia, loh aku ini belum bersuami, tetapi aku hamil. Di tengah-tengah stresor yang begitu berat, ada juga penghiburan, kebahagiaan, sukacita yang melimpah karena Allah berkasih karunia kepada Maria. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ketika Yusuf mencoba menceraikan diam-diam dalam hubungan pertunangan itu, dan Yusuf kemudian dibawa kembali oleh Bapa melalui malaikat untuk kembali berada di sisi Maria. Itu kebahagiaan luar biasa. Yusuf mau menerima keberadaan Maria, bahwa dia mengandung itu dari Roh Kudus. Dia merasa ada kekuatan. Karena apa? Yusuf mau mendampingi dia. Yusuf mau menjadi kepala keluarga dalam hidupnya. Dan yang berikutnya, Maria dan Yusuf menikmati komunikasi yang indah dengan Bapa. Di mana ketika ada sesuatu yang mengancam, segera Bapa memberikan pesan, visi, ataupun juga menyampaikan melalui malaikat, pergi kalian ke Mesir. Karena Herodes ingin membunuh bayi itu. Ya. Bahkan ketika ada saat-saat di mana mereka sedang mencari penginapan tidak ada, dan ketika mereka hanya menemukan sebuah palungan untuk meletakkan bayi Yesus, melahirkan dalam kandang, gembala-gembala datang, para gembala yang menggembala di padang, mereka datang dan mereka menceritakan sukacita besar. Karena apa? Malaikat Tuhan menyampaikan kabar berita besar, kesukaan bagi seluruh dunia. Mereka bersaksi itu di depan Maria dan Yusuf bahwa Juru Selamat telah lahir. Semakin meneguhkan kebahagiaan di hati Maria, saudara. Mereka merasa bahwa tidak salah. Ya. Apa yang saya nikmati sekarang tidak salah. Walaupun saya melahirkan bayi ini di dalam kandang, tetapi kandang itu jadi sorga, saudara. Ketika ada Yesus, kandang jadi sorga. Secara ekstrim, neraka pun kalau ada Yesus berkunjung ke sana, neraka jadi sorga, saudara. Jadi artinya tempat yang terburuk apapun, tempat yang tergelap apapun, segelap dunia ini ketika Yesus hadir, maka dikatakan dia terang di dalam kehidupan. Dia terang bagi dunia. Karena apa? Dia pengusir kegelapan. Dan itulah yang membuat hati Maria begitu berbahagia. Ya. Dia bisa menemukan penghiburan melalui pesan, dan Gembala juga bercerita. Ketika pesan itu sudah sampai, dan kami melihat malaikat memuji Allah yang maha tinggi. Ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, dan ketika hari-hari mulai dilewati, datang orang Majus. Dan ketika orang Majus sudah datang, mereka menemui sudah ada di dalam rumah, di dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ini orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Siapa yang berkunjung? Orang Majus. Siapa orang Majus? Orang Majus ini menurut
pandangan secara teologis mereka raja-raja dari timur. Mereka menempuh perjalanan yang tidak hanya 1-2 minggu. Bahkan sampai, makanya diperkirakan bayi Yesus berada di umur 1-2 tahun. Karena memang pada waktu Herodes mendengar berita dari orang Majus, kalau saudara baca, maka di situ yang dia bunuh itu bayi berumur 2 tahun ke bawah. Untuk menunjukkan bahwa bayi Yesus ketika dikunjungi oleh orang Majus ini, dari mereka melihat tanda bintang sampai mereka sampai di Bethlehem, itu diperkirakan jarak tempuhnya hampir sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Ya. Dan itulah yang membuat satu penghiburan bagi Maria. Ya. Ini kita tidak main-main ini, keluarga kita istimewa ini, ada raja yang datang. Ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, mereka menyadari bahwa bayi itu adalah raja di atas segala raja. Itu sebuah kebahagiaan yang tidak bisa tertandingi. Demikian juga dalam hidup kita saudara, ketika hidup kita ada raja di atas segala raja, kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa tertandingi. Kebahagiaan sukacita dalam hidup kita tidak akan pernah tertandingi. Kenapa? Kita memiliki raja di atas segala raja. Katakan amin. Itulah sukacita yang luar biasa. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa dibatasi atau dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Ya. Dan kalau saudara baca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52, ibu siapa yang tidak bangga kalau punya anak hikmatnya di atas rata-rata, saudara. Ya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hikmat anaknya di atas rata-rata. Dan memiliki kasih yang luar biasa kepada kedua orang tuanya, saudaranya, maupun kepada orang lain, sesama. Kasih Yesus begitu luar biasa dicatat di dalam ayat ini. Jadi dalam praktek hidup Yesus, justru itulah yang terjadi. Ibu siapa yang justru anaknya itu menyenangkan hati orang lain, ya, menyenangkan hati mereka sebagai orang tua, dan juga bisa membuat orang lain bisa berkata, ini anak luar biasa, ini anak baik sekali, ya, tutur katanya, moralnya, budi pekertinya, ya, ini luar biasa, sebuah kebanggaan tersendiri, saudara. Ya, ketika dalam keluarga kita ada Yesus di sana, maka Dia sanggup mengubahkan segala-galanya. Amin. Kebahagiaan tercipta dalam keluarga kita ketika ada Yesus di sana. Kita bisa menjadi satu keluarga yang bisa berkata, Tuhan terima kasih. Ketika Engkau hadir dalam keluarga saya, semuanya berubah. Engkau mengubah suami saya, Engkau mengubah istri saya, Engkau mengubah anak saya, Engkau mengubah orang tua saya. Bahkan apapun yang kami kerjakan semuanya berubah. Dan ini yang dinikmati oleh Maria dan Yusuf. Ini dinikmati oleh mereka, saudara. Ya. Dan di awal pelayanan Yesus, saudara tahu, di awal pelayanan Yesus, Maria merasakan satu kebahagiaan juga yang luar biasa. Kenapa, saudara? Yesus, anaknya, ya, menjadi solusi, memberi jalan keluar ketika pesta perjamuan di Kana sedang mengalami hampir-hampir kacau, hampir-hampir batal pesta itu. Kenapa? Karena anggur yang merupakan bagian utama dari sebuah pesta yang ada, ya, jamuan utama, itu hampir-hampir habis. Saat itu Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Saya kira tidak hanya sekedar ngomong, saudara. Tidak sekedar beriman, saya kira tidak seperti itu. Tetapi dalam kesehariannya Yesus tinggal bersama dengan mereka, termasuk juga Maria sebagai seorang ibu. Maria bisa melihat bahwa benar-benar ini Sang Juru Selamat. Ini Mesias, ini Tuhan. Dia bisa menikmati pembentukan imannya
kepada Yesus. Karena apa? Kesehariannya selalu berkomunikasi dengan Yesus. Ada hubungan yang dekat dengan Yesus. Sehingga ketika keluarga di Kana yang adalah bagian dari kerabat mereka mengalami krisis, Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, ibu, waktuku belum tiba. Maria hanya berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan Yesus, lakukan. Ini perkataan iman, saudara. Dan benar Yesus melakukan mukjizat, air berubah menjadi anggur. Kebahagiaan seorang ibu di mana anaknya bisa menjadi solusi ketika satu keluarga sedang mengalami pergumulan, keadaan yang sedang mendesak, mengalami persoalan yang rumit. Tetapi Yesus menjadi solusi. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Selama kita selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, saudara selalu setiap hari, setiap saat menjalin fellowship dengan Tuhan, maka kebangkitan ataupun kekuatan iman akan muncul di hati kita. Sehingga ketika apapun yang kita hadapi, kita akan bisa berkata-kata dengan iman seperti Maria. Yesus sanggup melakukan. Dan jika hari ini pun saudara sedang mengalami pergumulan, masalah, kesulitan, maka katakan Yesus sumber solusi dalam hidup saya. Amin, saudara. Dan mungkin saudara melihat apa yang dialami oleh Maria. Di sisi lain, dia juga bisa mengalami stresor, mengalami tekanan. Dia mengalami harus pergi ke Mesir, mengalami masa-masa susah. Tetapi Allah menghibur juga dengan kebahagiaan. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Saya bisa mengatakan kata gembira ini satu sukacita yang meluap, satu kebahagiaan karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan. Seringkali orang salah mengartikan kata bahagia. Bahagia itu kalau diberkati, bahagia itu kalau tidak ada masalah, bahagia itu kalau memiliki kelebihan, bahagia itu kalau kaya raya. Kalau kita menderita, kita tidak bahagia. Seperti kita lihat Maria penuh dengan penderitaan dalam sepanjang perjalanan sejarah kehidupannya. Ya, oh Maria tidak bahagia, ternyata tidak. Kita temukan justru banyak nilai-nilai kebahagiaan yang Allah ciptakan. Kemudian rasul-rasul ini ketika mereka ditangkap, disesah karena memberitakan kebenaran firman Allah, mereka ketika dilepaskan, mereka susah, mereka murung, enggak saudara. Mereka berkata, susah ya ikut Yesus, sudahlah enggak usah. Enggak saudara. Mereka justru meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Dengan gembira, dengan bahagia. Karena apa? Sudah dianggap layak menderita bagi Tuhan. Ya. Nah saudara, ketika orang salah memaknai arti bahagia, maka mereka tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus. Yesus seringkali mengizinkan kita seperti murid-murid mengarungi badai dan gelombang, melewati angin topan, melewati jalan buntu di mana 5.000 orang ini kalau dibiarkan pulang kelaparan. Kalian harus kasih makan. Ini jalan buntu, solusinya kemana? Ya, tetapi selalu ada Yesus. Di mana ada Yesus selalu ada mukjizat di sana. Ketika Yesus ada dalam hidup saudara, selalu ada mukjizat di sana. Selama ada Yesus, selalu ada kebahagiaan, walaupun di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan, walaupun di tengah-tengah tekanan. Dan inti dari semuanya adalah, kalau saudara ingin menikmati kebahagiaan di dalam Yesus, jangan selalu katakan apa yang Yesus ingin lakukan untuk menyenangkan hati saya, tetapi sebaliknya katakan, apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Ketika kita selalu fokus untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, nikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Walaupun harus menderita karena kebenaran, dikatakan kamu akan berbahagia dalam ayat pokok kita. Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Tetapi mari, kalau toh hari-hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, jangan selalu melihat sisi negatif. Jangan selalu mengeluh, tetapi mulailah menangkap rancangan Tuhan yang luar biasa. Mulailah mengerti bahwa masalah persoalan Tuhan izinkan selain untuk mendewasakan kita.
Tuhan juga ingin kita menemukan makna kebahagiaan di sana. Amin Yesus. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, saya ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Saya hanya ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Berbuat yang terbaik, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hidupku, hatiku, dan seluruh hidupku Tuhan. Seluruh langkah hidupku ku serahkan kepadamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Ku serahkan hatiku, Yesus Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan selalu Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Mari kita sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Saya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saya hanya ingin menyenangkan Engkau Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat hidupku Tuhan. Saya rindu menyenangkan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan. Haleluya, hanya itu kerinduanku. Mari sembah Dia.
sebagai Tuhan. Agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu Yesus. Kami tinggikan, kami besarkan Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan.